Ya, pemirsa, lantas bagaimana hasil pemeriksaan terkait laporan dugaan pelecehan kepada 11 anak di Jambi? Untuk membahasnya sudah bergabung Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jambi, Kombes Pol Andri Ananta Yudhistira, dan Kriminolog Universitas Indonesia Adrianus Meliala. Dan dialog ini akan langsung dibawakan oleh rekan saya, Valentinus Reza. Baik, terima kasih Alfi. Kita langsung bergabung ke Direskrimum Polda Jambi, Kombes Pol Andri Ananta Yudhistira. Pak Andri, selamat malam. Pak Andri, apakah sudah bisa mendengar suara saya? Saya mendengar, Mas. Selamat malam, Mas. Baik, Pak Andri, sejauh ini bagaimana hasil pemeriksaan sementara terkait dugaan pelecehan ini? Apakah betul pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka, Pak Andri? Ya, betul, Mas. Kami sampaikan, pasca laporan dari tadi malam, kami sudah melakukan pemeriksaan secara maraton terhadap 11 korban, 9 laki-laki dan 2 wanita. Dari pemeriksaan kami dan juga kami sudah berkoordinasi, langsung tim UPTD PPA Provinsi Jambi juga turun melaksanakan observasi terhadap para korban. Dan hasil pemeriksaan kami sudah memenuhi alat bukti untuk melakukan penangkapan dan juga melalui mekanisme gelar perkara kami sudah melakukan penahanan terhadap tersangka. Demikian, Pak. Oke, sudah dilakukan gelar perkara ya, Pak Andri. Proses pemeriksaannya seperti apa, Pak? Mungkin bisa dijelaskan lebih jauh karena apakah ada kesulitan yang dialami pihak kepolisian saat melakukan penggalian keterangan dalam proses pemeriksaan? Baik, Mas. Jadi tadi malam kami pun langsung mendampingi pemeriksaan terhadap para korban yang juga didampingi oleh para orang tuanya. Alhamdulillah proses pemeriksaannya tidak terganggu sama sekali. Para korban menyampaikan secara konsisten dari apa yang dialami oleh para korban. Dan juga saat observasi oleh teman-teman dari PPA Provinsi Jambi juga kami juga mendampingi dan hasilnya kami lakukan gelar bersama dengan rekan-rekan sekalian. Prosesnya pemeriksaan berjalan dengan lancar dan tadi malam setelah fix bahwa keterangan dari para korban, kemudian kami melakukan langkah tahapan untuk mengamankan pelaku. Baik, barang bukti apa saja Pak yang sudah dikumpulkan pihak kepolisian sejauh ini? Dari barang bukti yang sudah dikumpulkan, keterangan, Mas. Jadi kami hari ini turun untuk melaksanakan olah TKP di rumah tersangka, yang kebetulan juga rumah tersangka ini juga berdekatan dengan korban. Jadi kami juga kemarin sampaikan kepada masyarakat di sana yang menjadi korban, orang tuanya, untuk bisa menjaga situasi, tidak main hakim sendiri, karena prosesnya sudah ditangani oleh pihak kepolisian. Baik. Sebenarnya awalnya kasus ini terungkap seperti apa, Pak Andri? Karena dari informasi yang kami dapatkan, sudah beberapa kali tersangka melakukan tindak pelecehan ini. Betul, Mas. Dari keterangan para korban, ini terjadi sejak tanggal 24 Januari 2023. Tapi puncaknya pada saat kejadian di tanggal 2, saat anak-anak ini sedang melakukan permainan yang datang ke rumah tersangka yang merupakan tempat penyewaan video game dan mereka secara bergantian diajak oleh tersangka untuk masuk ke dalam kamar tersangka. Yang saat itu tersangka hanya sendiri karena posisi suami tersangka tidak ada di rumah. Artinya suami dari tersangka tidak tahu kegiatan dari istrinya ketika memang anak-anak ini berada di rumah tersangka untuk menyewa video game itu? Tidak, Mas. Jadi posisinya memang tidak tahu sama sekali karena memang rumahnya adalah rumah yang disewakan karena ada permainan video game di sana. Namun kami dapat keterangan dari beberapa korban, satu saat di beberapa waktu yang lalu, tepatnya tanggal 26 kalau tidak salah, ya mereka ini dipaksa untuk menonton adegan dewasa antara si tersangka dengan suaminya di rumah tersebut. Itu salah satu informasi yang kami terima dari korban. Jadi total sejauh ini 11 anak ya Pak, yang diduga dilecehkan oleh tersangka? Betul. 11 korban, kemungkinan akan berkembang dikarenakan hasil koordinasi kami dengan para orang tua korban menyampaikan ada beberapa anak yang diduga juga melakukan, diduga juga menjadi korban dari pencabulan di tersangka ini. Artinya masih ada potensi jumlah korban bisa bertambah ya Pak?
Betul Mas, masih ada potensi jumlah korban akan bertambah. Kami sedang mendalami, nama-namanya sudah kami terima, dan tim kami sedang turun ke lapangan untuk melakukan penyelidikan. Baik, saya langsung ke Pak Adrianus. Pak Adrianus, Anda melihat ini kasus ini tuh seperti apa Pak Adrianus? Karena kan bisa dikatakan pelaku sangat berani melakukan pencabulan ini di sebuah tempat usaha jasa penyewaan game, dan ketika melakukan tindak pelecehan atau pencabulan ini juga ada juga anak-anak lain yang berkumpul di sana, bahkan mengajak anak-anak ini untuk menyaksikan film dewasa. Anda melihatnya seperti apa Pak Adrianus? Bahwa kasus ini berbeda dengan tipikal kekerasan seksual yang seringkali digambarkan, di mana umumnya yang digambarkan sebagai pelaku kekerasan seksual adalah pria dewasa atau sama-sama pacaran misalnya, lalu kemudian lokusnya atau tempatnya di rumah sendiri, dan modusnya adalah rayuan, atau juga kita sebut sebagai relasi kuasa, ya, ketika orang tua atau orang yang lebih tua kemudian lalu memaksakan ya secara halus hubungan seks tersebut karena dalam hal ini dia memiliki kuasa. Nah, kasus ini memperlihatkan bahwa ternyata pertama wanita juga bisa ya menjadi pelaku kekerasan seksual. Yang kedua juga dari segi tempat ya, ternyata tidak di tempat di rumah sendiri yang umumnya sebagai kecenderungan, bukan di luar, bukan di tempat terbuka, tapi di rumah orang ya, di rumah si pelaku. Dan yang ketiga dari segi modus, yakni mengiming-imingi ya dengan satu pertukaran, yakni menonton film biru atau juga di pihak lain menonton dirinya sendiri pada saat berhubungan Pak seksual Adrianus, dengan karena orang lain. pelaku tadi seperti yang Anda itu katakan, ini seorang wanita dan juga usianya masih terbilang muda Pak Adrianus, 25 tahun. Amat mungkin bahwa yang bersangkutan itu pertama tidak terpenuhi hasratnya dalam rangka berhubungan dengan pria dewasa, itu yang pertama. Yang kedua, memiliki spectrum sexual disorder, lebih menyenangi, lebih berminat dengan anak-anak, bukan pedofil ya, karena ini nampaknya anak-anaknya sudah di atas 10 tahun semua, begitu, sehingga kemudian dapat dianggap sebagai bahwa anak-anak menurutnya adalah satu objek seksual yang menyenangkan. Nah, karena dalam hal ini yang bersangkutan memiliki usaha tadi main game tadi, maka kemudian dia pakai itu untuk kemudian menarik, menjebak anak-anak tersebut. Oke, artinya memang pelaku ini jelas masuk dalam ciri-ciri umum ya, predator seksual begitu ya Pak Adrianus. Lalu sebenarnya bagaimana masyarakat sekitar tentunya ya untuk bisa lebih mengenali ciri-ciri predator seksual ini di kehidupan bermasyarakat Pak Adrianus? Tidak ada satu karakter yang khusus terlihat ya, kecuali kalau kita sudah tahu rekam jejaknya. Nah, masalahnya kan itu yang nggak mungkin bisa diperlihatkan secara gampang ya. Sampai kemudian lalu ada muncul situasi seperti ini. Saya lalu membayangkan bahayanya atau akibatnya, dan ini moga-moga menjadi perhatian dari teman-teman kepolisian. Kan begini, anak-anak yang terlalu muda memahami atau terlibat aktif dalam kegiatan seksual itu merusak kognisi dia. Ya, kegiatan seksual itu adalah kegiatan orang dewasa, ya, yang dimengerti maknanya, dimengerti tujuannya, dan seterusnya. Tapi begitu anak-anak yang melakukannya atau dipaksa melakukannya, itu akan merusak kognisi dia. Nah, saya kira itulah yang sebetulnya kerugian yang terbesar bagi korban, ya, dan seyogianya diperhitungkan oleh polisi dalam rangka melakukan penyidikan terhadap si pelaku. Kita kembali berbincang dengan kriminolog Universitas Indonesia Adrianus Meliala. Pak Adrianus, seperti yang saya singgung sebelumnya, apakah memang pelaku ini merupakan korban dari pelecehan seksual dulunya? Anda melihatnya seperti apa Pak Adrianus? Mungkin, namun juga mungkin tidak ya. Mengapa demikian? Karena sebetulnya gangguan seksual bukan sesuatu yang bersifat menahun atau yang bersifat warisan. Satu hal yang perlu dicermati adalah bahwa pidana saja itu tidak mengurangi, tidak menghentikan perilaku yang bersangkutan. Jadi memang agak repot ini masyarakat di mana dia tinggal, karena setiap saat begitu kemudian dia menemui satu rangsang yang kurang lebih sama, maka kemudian dia akan cenderung mengulanginya. Begitu. Oke, baik. Kalau gitu saya kembali ke Pak Andri. Pak Andri, dari hasil pemeriksaan sejauh ini terhadap tersangka, apakah memang ditemukan rekam jejak dari pelaku ini? Apakah memang dulunya adalah korban dari pelecehan seksual atau memang sebelumnya
pelaku ini sudah melakukan pencabulan ke sejumlah korban lainnya. Seperti apa hasil pemeriksaan dari pihak kepolisian sejauh ini, Pak Andri? Ya, baik Mas. Jadi memang rencana kita ke depannya, kami sudah berkoordinasi dengan BPT dari PPA akan melaksanakan observasi terhadap tersangka. Kami akan melakukan tes kejiwaan dari tersangka ini dan kami sudah berkoordinasi dengan pihak Polda untuk pendampingan melaksanakan tes. Nanti hasilnya akan kami sampaikan, Mas. Baik. Tapi untuk anak-anak yang menjadi korban pelecehan ini rentang usianya berapa tahun, Pak Andri? Dari 11 anak korban, dari mulai 9 tahun, kemudian 11, 13, dan 14 tahun. Oke, 11 anak ini cukup banyak ya, Pak Andri ya, kalau kita bisa katakan seperti itu. Betul. Apakah pelaku ini memang punya cara-cara tertentu, cara-cara khusus begitu ya, untuk mengumpulkan para korban di rumahnya, selain memang pelaku ini punya jasa penyewaan game, Pak Andri? Ya, betul Mas. Jadi bujuk rayunya adalah ketika si anak-anak ini main ke tempat penyewaan game tersebut, ya sistem sewanya adalah 1 jam 5.000. Ketika dia bisa melayani si tersangka ini, dia dikasih bonus tambahan 30 menit secara gratis. Ini yang dilakukan oleh tersangka. Baik. Sudah berapa lama sebenarnya jasa penyewaan game ini dioperasikan oleh pelaku, Pak Andri? Dari keterangannya baru jalan tahun ini, Mas. Baru dari tanggal 24 Januari itu ya, Pak Andri? Bukan, Mas. Tahun lalu. Tahun ini. Oh, dari tahun lalu? Jadi sudah berjalan 1 tahun. Iya, betul. Sudah berjalan 1 tahun begitu ya, Pak? Iya, betul. Saya boleh bertanya kepada Pak Dirkrimum? Ya, silakan Pak Adrianus. Ya, Ya. sangkaan apa saja Pak Dir yang diberikan kepada tersangka? Karena menurut saya ini banyak sekali nih pasal yang mungkin bisa dikenakan, mulai dari perbuatan tidak menyenangkan, berhubungan seksual dengan orang di bawah umur. Apa saja, Pak Dir? Mohon maaf, Prof. Kami tidak dengar suara, Prof. Apa saja sangkaan yang dikenakan kepada tersangka ini dalam kalau lihat dari sepintas ini yang bersangkutan itu bakal kena banyak pasal ini, mulai dari misalnya berhubungan seksual dengan orang di bawah umur sampai pada perbuatan tidak menyenangkan, pornografi dan seterusnya. Apakah betul begitu? Pak Andri, Anda sudah mendengar dengan jelas? Pasal apa saja disangkakan kepada tersangka, Pak Andri? Oh, pasal saya. Baik. Ya. Baik. Mohon maaf, Prof. Tadi tidak terdengar bahwa pasal yang kami kenakan saat ini, yaitu kami mengkonstruksikan di pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak, Prof. Jadi akan berkembang ketika memang hasil pemeriksaan kami sudah dianggap lengkap dan tambahan pemeriksaan dari hasil tes kejiwaan, Prof. Sejauh ini baru 1 pasal saja ya, Pak Andri? Betul, pasal 82. Baik, kami juga ingin mengonfirmasi, dengan Pak. hukuman maksimal 15 tahun. Dengan hukuman maksimal 15 tahun. Baik, kami juga ingin mengonfirmasi, Pak Andri, apa betul, Pak, ke-11 anak ini juga dipaksa pelaku untuk menyaksikan secara langsung pelaku berhubungan badan dengan suaminya, Pak Andri? Betul, Mas. Tadi kan kami sampaikan di awal bahwa ada keterangan dari para korban. Mereka di satu saat itu dipaksa untuk melihat tersangka ini berhubungan badan dengan suaminya. Tidak hanya menyaksikan film dewasa begitu ya, Pak Andri, tapi juga menyaksikan secara langsung pelaku berhubungan badan dengan suaminya, Pak Andri? Betul, itu keterangan dari pada korban, Mas. Jadi mereka dikumpulkan dalam satu tempat di rumahnya, kemudian mereka disampaikan untuk melihat si tersangka ini berhubungan badan dengan suaminya. Dan saat itu disampaikan juga bahwa memang posisi suaminya tidak di kamar, istirahat, dan anak-anak itu tahu bahwa yang lebih aktif adalah si tersangka ini. Oke, Pak Adrianus, Anda ingin menambahkan? Ya, ini yang menurut saya merusak sekali, ya. Karena begini ya, kalau dalam situasi normal saja, ketika ada anak melihat bapak ibunya berhubungan badan, itu harus dikenakan satu konseling ya, karena tadi dia tidak tahu apa maknanya. Ya, nah apalagi dalam situasi di mana dia dipaksa melihat orang lain berhubungan badan rame-rame, itu akan amat mempengaruhi value dari anak-anak ini terkait dengan hubungan seksual itu.
yang seharusnya prokreasi, mulia, berhubungan dengan proses penciptaan keturunan, tapi kemudian lalu dia diubah, dirusak menjadi sekedar hal-hal yang bersifat seksual. Menurut saya ini perlu menjadi perhatian dari kepolisian dan juga nanti pada saatnya nanti di pengadilan, agar kemudian pelaku mendapatkan satu ganjaran lebih berat. Demikian. Baik, Pak Andri, Anda bisa mendengar Ya. tadi suara dari Pak Adrianus? Mohon maaf Mas, tidak selalu terdengar Mas. Oke, Mohon maaf. baik. Baik, artinya memang kalau kita lihat dari kasus ini tadi sempat disampaikan bahwa pelaku memaksa anak-anak begitu ya, para korban untuk menyaksikan Ya. dirinya berhubungan badan dengan Ya. suaminya. Artinya apakah suaminya ini juga bisa terkena pasal, Pak Andri? Sejauh ini Mas, dalam proses pemeriksaan kami belum mendapatkan keterangan dari suami tersangka. Karena suami tersangka sudah tidak ada di rumah. Jadi kami sekarang juga sedang melakukan penyelidikan terhadap suami tersangka. Jadi ketika itu terjadi, suami sama sekali tidak tahu ya, Pak Andri, bahwa istrinya ataupun pelaku itu memaksa anak-anak untuk menyaksikan dirinya berhubungan badan dengan suaminya. Ya, kalau untuk keterangan itu dari korban, posisi suaminya itu sudah berada di kamar. Dan dalam kondisi tidur. Nah, para korban ini diminta untuk melihat. Melihat itu mereka menggunakan, maaf, tidak langsung, tapi ada bagian di kamarnya yang terbuka. Dan mereka sifatnya melihatnya dengan cara mengintip. Bukan di depan langsung si tersangka dan suami tersangka. Tapi mereka mengintip dari satu bagian kamar yang dibuka oleh si tersangka. Kalau dalam satu hari itu biasanya berapa banyak anak-anak yang datang ke tempat pelaku untuk menyewa video game tersebut? Kalau daerah sana memang cukup ramai, Mas. Ya, anak-anaknya cukup banyak. Tapi kalau untuk berapa hari, berapa banyak anak-anak satu hari, kami coba akan dalami. Tapi lingkungan mereka lingkungan padat dan anak-anak ini saling sangat kenal. Kalau mereka cerita kurang lebih ada 15-an orang. 15 orang kira-kira satu hari ya Pak? Ya, itu yang kami dapat informasi ketika si korban ini kita dalami. Kira-kira siapa teman kamu yang datang ke sana, dia sebutkan. Itulah jumlah yang kami kumpulkan, ya kurang lebih ada 15 orang yang biasa datang ke tempat penyewaan video game tersebut, Mas. Baik, satu hal lagi Pak Andri, apa betul pelaku ini sebelumnya memberikan laporan kepada pihak kepolisian bahwa dirinya mendapat pelecehan atau diperkosa begitu, Pak Andri? Apakah betul seperti itu, ada laporan yang masuk ke polisian? Betul, Mas. Jadi yang bersangkutan membuat pengaduan di Polresta Jambi. Sebagai aparat penegak hukum, kami tidak bisa menolak laporannya. Dari rekan-rekan Polresta sudah menerima dalam bentuk pengaduan, belum laporan polisi. Yang dilaporkan adalah dugaan pemerkosaan. Dan juga ada kekerasan yang disampaikan dari pelapor yang di Polresta Jambi bahwa anak-anak ini melakukan percobaan pemerkosaan. Pak Adrianus, bagaimana Anda melihat motif dari pelaku ini, karena pelaku sebelumnya memberikan laporan kepada pihak kepolisian bahwa dirinya lah yang menjadi korban, Pak Adrianus? Ya, itu hak yang bersangkutan ya, dalam rangka untuk menyesatkan arah penyidikan polisi, tentu saja itu mungkin saja. Dan saya yakin Pak Yudis sebagai dir tentu saja akan dengan kepala dingin bisa memilah dan memilih mana yang akan diajukan, mana yang kemudian di SP3-kan. Itu pertama. Yang kedua, kalau tadi terkait dengan yang bersangkutan membiarkan orang-orang lain mengintip yang dirinya berhubungan seks, maka nampaknya memang pelaku ini punya kecenderungan behavioral disorder dari segi seksual yang kita sebut sebagai exhibitionist, dalam rangka menampilkan alat kelamin, tapi dan juga voyeurism ya, mendapatkan kesenangan dari berhubungan seks yang dilihat ya. Nah, permasalahannya adalah bahwa apakah itu kemudian lalu akan juga dikenakan sebagai sangkaan atau tidak. Nah, kesan saya adalah bahwa kalau tadi Pak Dir mengatakan hanya pasal di Undang-Undang PA saja, maka itu artinya gangguan seksual yang diperlihatkan oleh yang bersangkutan itu kemudian tidak disangkakan ya dalam bentuk pemberian pasal yang lebih daripada yang sekarang ini.
Baik, kita akan lihat nanti lebih jauh lagi seperti apa perkembangan dari kasus ini. Terima kasih Kriminolog Universitas Indonesia Pak Adrianus Meliala dan juga Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jambi, Kombes Pol Andri Ananta Yudhistira sudah bergabung bersama kami di Prime Time News.